Nama saya Felix, usia 35 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan retail. Saat ini saya tinggal di Tangerang. Ya, saya Aileen, saya kakak dari Felix Tanuwijaya. Pada saat itu 30 Januari 2025, adik saya terjatuh, posisinya sudah di lantai. Saat saya datang itu adik saya udah nggak bisa sulit bernafas, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak sama sekali. Waktu itu saya langsung menelepon ambulan dari Rumah Sakit Boromius. Ambulannya datang dengan cepat, sekitar 15 menit, tiba di rumah kami, langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Santo Boromius. Pada saat datang, ada langsung tim dokter dengan cepat menangani. Waktu itu ada dokter Yani, mengatakan bahwa adik saya terkena aneurisma, harus segera ditangani karena kondisinya udah sangat parah, harus segera dibawa ke ICU. Waktu itu ada karena kondisinya benar-benar parah banget, kondisi jantungnya juga udah sangat tidak baik, paru-parunya sudah terendam air. Jadi waktu itu langsung ada dokter Billy anestesi datang, memeriksa, dokter Demas untuk jantungnya, dokter Gamaliel untuk yang akan menindak aneurisma adik saya pada saat itu. Ada dokter Handoko yang menangani karena tensinya waktu itu juga udah nggak karuan. Lalu adik saya segera waktu itu langsung dibawa ke ruang ICU. Nah, di ruang ICU itu adik saya udah sangat kesulitan bernafas, tapi masih dalam kondisi yang ada kesadaran, cuman dengan pernafasan yang terus turun, saturasi oksigen terus turun. Harus dimasukin alat ventilator pernafasan. Waktu itu saya harus tanda tangan. Nah, di situ benar-benar ya saya sangat ini sekali ya, karena kan harus menandatangan sesuatu yang sangat berat lah. Tapi saya ingat waktu itu ada dokter Gamaliel duduk di sana. Saya datangi dokter, saya tanya ke beliau, kalau dokter jadi saya, apa yang harus saya lakukan? Dengan keyakinan dokter saat itu, dokter meyakinkan saya bahwa kalau kondisi adik saya saat itu masih setengah sadar, maka kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat besar, lebih besar ketimbang pasien lain. Beliau mengatakan bahwa waktu itu ada pasien lain yang sudah kondisinya tidak sadar pun itu masih punya harapan untuk sembuh. Nah, dengan keyakinannya dokter saat itu, jadi saya juga yakin, saya punya harapan bahwa adik saya bisa sembuh, bisa pulih kembali dan bisa sembuh. Jadi saya akhirnya putuskan untuk tanda tangan, dan langsung saat itu dokter Billy masukin alat ventilator pernafasan untuk bantu nafas. Dengan kerja keras dan dedikasi dokter itu, saat itu saya benar-benar lihat tim dokter yang luar biasa. Dokter Billy yang terus bolak-balik melihat kondisi paru-parunya, ditungguin, lalu dokter Demas memeriksa jantungnya sampai betul-betul kondisi adik saya tuh paru-paru dan jantungnya siap untuk dilakukan tindakan selanjutnya oleh dokter Gamaliel. Itu betul-betul sih saya melihat kerja keras dan dedikasi tim dokter yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya ketika kondisi paru-paru dan jantungnya sudah baik, akhirnya dilakukanlah tindakan oleh dokter Gamaliel. Perjalanannya panjang untuk kasus adik saya ini, karena ya betul-betul sih aneurisma ini saya rasa seperti gunung meletus yang nggak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Jadi satu perjalanan yang panjang. Setelah di proses coiling beres, adik saya sudah cukup lumayan pulih, tapi ternyata setelah tindakan yang dilakukan untuk aneurismanya, ternyata adik saya ada hidrosefalus juga. Harus dilakukan tindakan pemasangan stent. Saya juga sangat berterima kasih sekali pada Dr. Peter. Beliau memberikan keyakinan pada kami bahwa it's okay, pemasangan selang itu aman, tidak apa-apa, tidak perlu ada yang dikhawatirkan gitu. Dengan keyakinannya dokter, harapan yang diberikan oleh para tim dokter, itu akhirnya
adik saya dilakukan pemasangan selang. Dan pada saat itu adik saya sedang juga mengalami infeksi paru-paru. Waktu itu ada bantuan dari dokter Marlon untuk memeriksa paru-parunya. Dokter dengan kesabarannya, saya melihat ada dari tim dokter itu yang biasanya mungkin obat gitu, tapi dokter Marlon bilang udah oke, obatnya jangan yang terlalu keras dan apa. Jadi betul-betul saya melihat ada luar biasa dari para dokter yang sangat ingin pasiennya sembuh. Tim dokter yang sangat luar biasa. Ada dokter Handoko, dokter Marlon, dokter Peter, dengan bantuan dokter Billy anestesi juga, karena waktu itu kan banyak dahak di infeksi paru-parunya. Dengan kesabarannya dokter itu akhirnya pemasangan selang berhasil dilakukan dan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk para dokter. Tentunya dalam menghadapi penyakit ini, saya sendiri juga sebetulnya sempat down karena saat begitu pertama kali sadar, kondisinya memang sangat lemah sekali. Kemudian bahkan saya tidak bisa mendeteksi kaki kiri saya, jadi seperti tidak bisa digerakkan sama sekali. Tapi untungnya tim Borromeus, terutama dari mulai suster, kemudian dari mulai tim dokter, semuanya sangat-sangat memberikan perhatian yang sangat luar biasa, memberikan support. Dari tim Borromeus sendiri pun juga ada tim suster yang membantu memberikan doa, dukungan, sehingga dalam menjalani pengobatan ini saya juga merasa seperti berada di keluarga sendiri ya tentunya, karena support dan dukungan ini yang membuat proses penyembuhan dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Rumah Sakit Santo Borromeus yang sudah berhasil menyelamatkan nyawa saya, dan juga dalam proses penyembuhannya sangat-sangat memberikan perhatian, terutama sampai kondisi di mana sekarang saya sudah bisa beraktivitas kembali, sudah bisa jalan lagi. Jadi terima kasih tentunya untuk seluruh tim dokter Borromeus, tim keperawatan yang sangat luar biasa. Ya, semuanya terima kasih banyak untuk tim Borromeus. Dari saya itu mungkin dari kakak saya. Saya mewakili dari keluarga, terima kasih banyak karena saya rasa Rumah Sakit Borromeus ini salah satu rumah sakit yang sudah berhasil mengkolaborasikan kecerdasan tidak hanya para dokternya yang luar biasa. Terima kasih, dedikasi dan kerja keras para dokter yang semuanya luar biasa deh. Dengan keyakinan para dokter akhirnya adik saya bisa kembali pulih sampai hari ini. Tapi juga menyatukan ada kecerdasan emosional daripada kecerdasan spiritualnya, lalu kecanggihan alat, dan tentu saja fasilitas rumah sakit yang sangat baik. Terima kasih. Ya, tentunya penyakit ini memang termasuk salah satu penyakit yang sangat berbahaya, tapi juga tidak perlu khawatir karena bisa disembuhkan. Ya, untuk pesan saya untuk mungkin teman-teman penyintas, kita harus lebih jaga kesehatan, tentunya dengan pola hidup yang lebih baik, tidak bergadang, kemudian jauhi mungkin dari sisi asap rokok, alkohol. Kemudian untuk pola makan yang sehat, bergizi, kemudian mungkin disertai dengan olahraga ringan setiap harinya untuk mencegah agar penyakit ini tidak kambuh lagi di kemudian hari. Satu kata untuk Borromeus, terpercaya. Terpercaya.